Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Sahabat RSAW yang berbahagia, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga di hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Semoga segala amal ibadah puasa yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat teriring salam sama-sama kita sampaikan kepada qudwah hasanah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, sahabat, dan tentunya kita sebagai umatnya yang mengharapkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Sahabat RSAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami ingin membawakan materi berkenaan dengan bagaimana tips menjaga keuangan selama di bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana pahala dilipat gandakan. Namun, seringkali kita menghadapi tantangan dalam mengelola keuangan selama bulan ini. Tidak jarang pengeluaran kita justru lebih besar dibandingkan bulan-bulan lainnya. Bulan Ramadan seringkali menjadi momen di mana pengeluaran kita meningkat. Ya, banyak kita tergoda untuk berbelanja lebih banyak, baik itu untuk menu berbuka puasa, menyiapkan pakaian baru, kemudian maupun kebutuhan lainnya. Padahal kita sebagai seorang muslim diajarkan untuk hidup sederhana dan bijak dalam mengelola harta yang telah Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keuangan agar tidak boros dan tentunya tetap membawa keberkahan buat kita. Nah, tipsnya seperti apa sih untuk menjaga keuangan selama bulan Ramadan? Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Artinya, sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, ya juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros adalah saudara-saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini dalam surat Al-Isra ayat 26 dan ayat 27. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan bersabda bahwasanya kita perlu hidup sederhana. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, orang yang paling beruntung adalah yang sederhana dalam penghidupannya. Hadis riwayat Ahmad. Maka penting bagi kita untuk membuat anggaran keuangan selama bulan Ramadan agar tidak berlebihan dalam pengeluaran. Jadi kita memisahkan keuangan untuk kebutuhan pokok, infak, sedekah dan tabungan, sehingga
dalam membuat anggaran belanja akan membantu kita dalam menentukan kebutuhan yang prioritas dan menghindari pemborosan. Tips yang kedua adalah membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan. Rasulullah SAW bersabda, makanlah, minumlah, berpakaian, dan bersedekahlah tanpa berlebihan dan tanpa kesombongan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Jadi sebelum kita membeli sesuatu, pastikan bahwa barang tersebut memang benar-benar kita butuhkan, bukan hanya keinginan semata saja. Yang ketiga, memprioritaskan sedekah. Ramadan adalah bulan berbagi. Ya, dalam Al-Quran Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa asinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah, janganlah terjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Rasulullah juga bersabda, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan, diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi dengan memperbanyak sedekah, kita tidak hanya menjaga harta dari pemborosan, tetapi juga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi tidak ada yang karena gara-gara sedekah itu akan menjadi miskin. Tips yang keempat yaitu menahan diri dari berlebihan dalam berbuka. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, bersabda beliau, tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Jadi kita harus menghindari sesuatu yang berlebihan dalam berbuka. Apalagi saat menjelang buka puasa banyak sekali orang-orang yang berjualan takjil. Ya, dari berbagai macam makanan, minuman, sehingga ini mengundang selera kita untuk dapat membelinya. Jadi apapun kita beli untuk apa? Untuk menyediakan menu berbuka puasa. Oleh karenanya, dalam menyiapkan menu berbuka puasa, hindari menu berbuka yang berlebihan sehingga tidak terjadi pemborosan. Yang kelima, bersyukur dan qanaah atau merasa cukup. Ya, Rasulullah SAW bersabda, bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah hati yang merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan mensyukuri rezeki yang Allah berikan kepada kita, nah kita akan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, jadi tanpa harus kita boros. Oke. Yang keenam, tips yang keenam, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan. Seringkali kita tergoda untuk membeli makanan dan barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah anak Adam memenuhi bejana yang lebih buruk dari perutnya. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang punggungnya. Jika harus lebih, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Nah, hadis ini mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam makan dan minum, terutama saat berbuka puasa ya. Kita harus belajar membedakan antara kebutuhan dan keinginan agar keuangan kita tetap stabil selama Ramadan. Terkadang memang kita tergoda untuk membeli berbagai barang yang tidak benar-benar kita butuhkan. Jadi sebelum berbelanja, tanyakan pada diri sendiri, apakah barang tersebut benar-benar diperlukan
atau hanya sekedar keinginan semata kita. Dan yang terakhir, yang ketujuh, bagaimana menabung untuk masa depan dan hari raya. Nah, banyak orang yang lupa nih menyisihkan uang untuk kebutuhan selama Ramadan, termasuk Idul Fitri. Padahal Islam mengajarkan kita untuk merencanakan masa depan dengan baik. Rasulullah bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah dari kelebihan kebutuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jangan sampai keuangan terkuras habis selama Ramadan hingga tidak ada yang tersisa untuk kebutuhan hari raya. Buatlah perencanaan yang matang agar tetap bisa berlebaran dengan tenang tanpa beban finansial. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menjaga keuangan selama bulan Ramadan adalah bagian dari ibadah. Dengan berbelanja sesuai kebutuhan, berbagi dengan sesama dan bersyukur atas nikmat yang ada, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dalam rezeki dan amal kita. Semoga Allah memudahkan kita dalam menjalani ibadah Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Demikian tips yang bisa kami berikan terkait dengan mengelola keuangan selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.